Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, hari ini hari Jumat yang penuh dengan berkah. Hari ini gue ingin bahas tetap yang berkaitan dengan konten channel YouTube kita yang berkaitan dengan bisnis dan ekspor, tapi masih berkaitan dengan hablum minallah atau urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan di hari berkah hari Jumat ini gua ingin membahas hablum minallah yang terkait dengan bisnis ekspor. Apa yang akan kita bahas? Kita akan kupas tuntas setelah intro yang berikut ini. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi manfaat. Teman-teman sahabat YouTube semuanya, di hari yang penuh berkah ini gue ingin sharing pengalaman ekspor gue dengan cara marketing langit. 5 marketing langit. Yang ini gue rasa penting untuk dimiliki ataupun dilakukan oleh para eksportir. Apalagi kita sebagai seorang muslim ya, selain kita memang berikhtiar untuk mencari rizki di dunia, kita punya tujuan yang utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya, semua aktivitas kita di dunia ini termasuk adalah ikhtiar bisnis kita, tujuannya adalah ibadah. Oleh karenanya tidak bisa lepas bisnis kita dari yang namanya ibadah. Justru dunia kita, usaha kita itu adalah untuk jeda dari kita ibadah, bukan sebaliknya. Kita bekerja terus waktu jeda baru kita ibadah, tidak begitu. Tapi seluruh kegiatan kita semuanya harus diniatkan untuk ibadah. Nah, yang berkaitan dengan marketing langit ini ada 5 yang gua terapin ketika gua menjalankan bisnis ekspor. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ini sangat penting untuk para pebisnis ekspor, apalagi bisnis pemula. Gua sharing sama lo semua, sama teman-teman di sini, gimana ketika gua merintis bisnis ekspor. Gua sebelum masuk ke bisnis ini ekspor, gua ada beberapa bisnis yang lain. Nah, ketika pandemi terjadi, di situ gue baru memulai bisnis ekspor. Lo bisa bayangin gimana kondisi ketika pandemi, ketika semua orang menahan untuk investasi, menahan untuk belanja, menahan untuk bisnis. Gue memulainya di saat perih, di saat susah. Nah, artinya apa? Gue pakai ilmu ikhlas sudah. Ikhlas, gue niatin untuk ibadah, tapi gue udah ada riset juga, tentunya riset juga produk apa yang gue pengen ekspor, kemudian apa yang kira-kira punya potensi. Tapi tetap harus ikhlas dalam memulainya. Lo harus ikhlas ketika lo memulai itu
dengan sesuatu yang baru dan lo dianggap newbie, lo dianggap anak baru. Mungkin lo sebelumnya sudah besar dalam bisnis yang lain, tapi lo memulai bisnis ekspor ini dari awal, lo baru, lo harus ikhlas untuk bisa menerima kenyataan bahwa lo adalah anak baru. Nah, lo harus ikhlas untuk belajar, lo harus ikhlas ketika mungkin nanti ditolak buyer, atau mungkin ketika lo memulai ekspor sebagai trader, bukan sebagai produser. Artinya ketika lo memulai bisnis ekspor sebagai trader, lo belum punya produk sendiri. Lo harus ikhlas menjadi katakanlah agent, lo harus ikhlas menjadi reseller, lo harus ikhlas bahwa lo katakanlah bahasa kasarnya calo, bahasa kasarnya makelar, bahasa kasarnya biong, ya. Nah, lo harus ikhlas. Ketika lo punya ilmu ikhlas, maka lo akan bisa menerima sepahit apapun ketika lo memulai menjalankan bisnis ekspor ini. Ini marketing langit yang pertama. Kemudian yang kedua, lo harus punya totalitas. Totalitas ini artinya lo harus sungguh-sungguh, lo harus menganggap bahwa ini adalah bisnis yang lo harus geluti, yang lo harus totalitas di dalamnya. Ketika gue sharing pengalaman ketika gue memulai bisnis ekspor ini, gue sudah dapatkan beberapa produk dan gue memilih salah satu produk, yaitu produk briquette. Itu gue mencoba untuk totalitas. Meskipun mungkin di salah satu bisnis sebelumnya gue udah termasuk bisa katakanlah senior lah di beberapa bisnis sebelumnya. Nah, tapi di bisnis ini karena gue mulai yang baru, gue coba totalitas. Gue keliling ke kampung-kampung, gue keliling ke daerah-daerah terpencil, bahkan pengalaman gue ketika gue mau mempelajari arang briquette ini benar-benar di tempat produksi yang awalnya ada salah satu daerah kabupaten namanya Tembilahan di Indragiri Hilir. Gua searching pertama, kemudian gua masuk ke grup-grup briquette, grup Facebook, grup WhatsApp, kemudian gua searching di YouTube dan lain seterusnya. Akhirnya gua dapat satu informasi bahwa pusat kelapa itu adanya di daerah Tembilahan. Gue pergi ke sana, lo tahu, gue naik kapal kecil, perahu, bot tradisional, karena waktu itu kapal ferinya lagi kebakar. Itu 10 jam. Gue nyebrang dari Batam. Gue nyebrang naik kapal bot tradisional itu 10 jam, mampir di namanya ada Pulau Buruh, Pulau Gintung atau apa gue lupa. Itu benar-benar butuh perjuangan dan totalitas. Tapi karena memang gue waktu itu gue sudah niat, gue benar-benar pengen pelajari, gue benar-benar pengen totalitas, terasanya itu nggak berat. Nah itu sharing pengalamannya, totalitas. Gue sampai kemana aja gue datengin, gue study banding, gue belajar, gue bener-bener mencoba totalitas untuk gue bisa ekspor. Kemudian marketing langit yang ketiga, lo harus sabar. Karena untuk menjadi eksportir mutlak lo harus sabar, apalagi lo pemula. Pasti akan banyak cobaannya. Sharing pengalaman gue pernah ditipu dengan supplier bahan baku. Gue pernah ditolak sebelumnya dari beberapa agent kapal pelayaran. Sebenarnya bukan ditolak sih, cuman karena wajar sih, masih baru ya. Mungkin mereka pengen lihat dulu kredibilitas, kesungguhan, mungkin masih trader gitu ya. Apalagi lu sebagai trader. Gua yang memulai dengan trader dan menjadi produser aja, itu akan banyak kita harus benar-benar sabar. Oke?
Marketing langit yang keempat, lo harus yakin. Lo harus yakin bahwa lo bisa menjadi eksportir dan lo bisa. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku bersama prasangka hambaku terhadapku. Ketika kita yakin bahwa kita akan bisa, Allah akan memudahkan kita. Inna ma'al usri yusra. Dengan kesusahan pasti ada kemudahan, lo akan diberi kemudahan. Tapi ketika lo pesimis, lo nggak yakin, lo ngerasa gue nggak bakal bisa, gue susah, gue nanti nggak punya modal, gue nanti maka lo akan gagal karena lo sendiri udah nggak yakin dengan diri lo. Tapi ketika lo yakin, lo optimis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dan lo pasti bisa. Yang terakhir, yang kelima, tentunya adalah lo harus senantiasa berdoa dan bersedekah dan juga menjaga ibadah lo. Hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan lo kepada Allah lo harus jaga. Sharing pengalaman juga, ketika gua membuka pabrik briket untuk ekspor, sebelum gua memulai produksi, yang pertama kali gua bangun adalah musola dulu. Gua bangun musola, gua pakai marketing langit, kemudian gua wajibin di pabrik produksi briket gua sholat 5 waktu harus di musola. Supaya apa? Supaya berkah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki, dan insya Allah lo akan sukses. Yakin lo akan sukses. Oke, sampai di sini konten kita hari ini. Sampai ketemu di konten yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.